kompor ngadep sini, secara feng shui pasti salah nih rumah. Nggak begitu ceritanya. Memang di feng shui kompor itu penting. Tapi untuk pengaturan kompor itu nggak bisa cuma dilihat loh begini terus kita ngejudge oh ini salah, nggak bisa begitu. Yang kita concern kalau di feng shui itu adalah knob ininya nih. Itu yang disebut arah kompor. Jadi bukan arah ayunan atau arah orang yang masak ngadepnya kemana, bukan. Yang beredar di masyarakat kan gini ya, katanya kalau penggorengan ini arahnya ke Ya, depan pintu gitu, rezekinya mental ke luar rumah iya. gitu ya. Heeh. Oke, ini kita nyerok ke rumah tetangga dong. Betul, Iya kan? Kalau kita narok begini, nyerok ke rumah tetangga belakang ke dong. belakang, ya. Nah, terus kita mau naruh kompornya di mana? Nah, yang benar tuh kita perhatikan justru on off-nya, bukan arah penggorengannya. Iya. Pak, maksudnya ini posisi knob itu posisinya atau arah puternya Posisinya. atau posisinya aja? Jadi dari posisi api kita kalau lihat seperti ini, maka kita menyebutnya arah kompor ini ke sini. Karena apinya di sini, on off-nya di sini, kita tarik garis lurus ke sini. Oke. Itu yang disebut arah kompor. Jadi lain kali saya nggak ngejudge lagi deh perumahan Nah. berdasarkan kompornya. Don't judge the house By the stove. by the stove. Nah, ini Pak rumahnya Pak. Kota Podomoro Tenjo. Fenomenal. 1.300 unit terjual dalam kurang dari 3 bulan. 3 bulan, Ya. dahsyat. Ya, kita analisa secara feng shui Pak. Siap. Saya ukur arah orientasi bangunannya dulu ya. Siap. Oke. Saya sudah dapat arah hadap pintu ini menghadap ke arah 273 derajat. Ini merupakan arah barat sektor 2. Nah, rumah ini bagus untuk mereka yang punya nomor trigram atau nomor KUA, nomor 2, 6, 7, dan 8 gitu. Nah, cara ngitungnya itu gampang. Jadi untuk tahu nomor KUA masing-masing itu kalau cowok ya, kalau cowok kita jumlahin 2 digit tahun kelahirannya gitu. Nah, misalnya mau lahir tahun berapa nih? Coba. Balap cai 75 Pak. 75. Iya. Nah, 75 itu 7 ditambah 5. Iya. Berarti dapatnya berapa? 12. 12 kalau pria ya, pria 12 itu dijadikan 1 digit. 1 tambah 2 3. jadi 3. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk pria adalah 10 dikurang hasil ini. 10 kurangi 3, 7. 7. Nah, rumah ngadep barat cocok banget untuk orang nomor trigram 7. Tadi kan saya sebut 2, 6, 7, dan 8. Betul. Gitu. Jadi rumah ini cocok nih untuk Lokcai. Kalau untuk generasi millennials, ya, let's say kelahiran tahun 84 Pak. Siap. Rumah ini bagaimana menurut Pak Sidi dari sudut pandang feng shui? Iya. Jadi cara hitungnya sama. Iya. Kalau kepala keluarganya pria, berarti kan 8 tambah 4. Iya. Dapatnya 12. 12. 1 tambah 2 dapatnya 3. Iya. Nah, rumusnya untuk pria adalah 10 dikurang 3. Iya. Dapatnya 7. Oh, iya, iya. Ya kan? Nah, tadi kan untuk orang kelompok yang dapat nomornya 2, 6, 7, dan 8, arah pintu ini yang menghadap ke arah barat itu cocok. Karena yang mendapat angka nomor trigram 2, 6, 7, dan 8 ini kita sebutnya orang kelompok barat. Gitu ya. Jadi mereka bisa ada 4 pilihan. Rumah yang menghadap barat, barat daya, barat laut, atau timur laut. Gitu. Nah, kalau yang dapat angkanya bukan 2, 6, 7, dan 8, jadi dapatnya 1, 3, 4, dan 9, maka arah rumahnya boleh milih yang ngadep ke timur, ke utara, selatan, atau tenggara gitu. Nah, cuman kan tadi saya nggak nyebut angka 5. Gimana nih kalau dapatnya angka 5? Nah, kalau dapatnya angka 5, untuk cowok, di-convert jadi nomor 2. Tapi kalau dapatnya angka 5 itu cewek, maka di-convert jadi angka 8. Jadi mereka masuk kelompok barat gitu.
Seperti itu. Oke. Pak. Wah, harus banyak belajar nih dari Pak Sidi nih. Pak, bahas yang lain Pak. Ini Pak, ini kamar utamanya Pak. Siap. Ini gimana nih Pak, menurut pandangan Pak Sidi? Ini master bedroom ya. Yes. Jadi kalau tadi dari hasil pengukuran, rumah ini kan menghadap ke arah barat dan posisi rumah ini, denahnya, master bedroom ini jatuhnya di sektor barat daya nih. Nah, untuk orang yang kelahiran 84 tadi, ini kan dapat nomor telegramnya 7. Nah, sektor barat daya ini sektor bagus tuh buat orang yang dapat nomor telegram 7 gitu. Nah, nih Pak, saya jadi ingat lagi. Mama saya bilang, Pak, kalau cari rumah ini jangan pintu yang adep-adepan begini. Iya. Benar nggak sih Pak? Nah, jadi kita harus kritis ya ketika mendengar sebuah informasi, kemudian kita perlu cek kebenarannya itu seperti apa sih, dan logika di belakangnya itu apa gitu ya. Jadi secara ilmu feng shui, kaidah feng shui, memang kita nggak suka kalau pintu berhadapan, tapi yang kalau jaraknya kecil, katakan cuma 1 meter misalnya ya, tentu akan mengurangi rasa privacy dari masing-masing penghuni kamar gitu kan. Alasan berikutnya adalah movement orang ketika bersirkulasi keluar masuk kamar gitu. Kalau jaraknya cuma 1 meter, pas keluar barengan juga kan kurang nyaman gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan unit rumah ini jaraknya kan udah 2 meter nih. Nah, kalau 2 meter, reason tadi yang kalau keluar samprokan udah nggak akan terjadi gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian dengan jarak yang cukup lebar begini, tentu privacy juga nggak begitu masalah lagi gitu. Nah, yang penting kita perlu ngukur nih, arah pintu ini bagus nggak nih buat penghuni kamarnya. Nah, itu yang perlu dicek secara feng shui, seperti itu. Dan itu sifatnya personal ya Pak? Setiap orang beda-beda. Ya? Gitu. Tapi secara kaidah umumnya, pintu berhadapan dengan jarak 2 meter itu overall no problem. Oh, I see. Oke, Pak. Apalagi nih Pak yang mau kita bahas nih Pak? Saya makin tertarik nih. Kedengarnya Feng Shui jadi semakin logis ya buat saya ya. Saya dulu menganggap Feng Shui itu seperti apa ya, mitos, mistik atau apapun itu. Jadi Feng Shui itu memang sebetulnya ilmu arsitektur dari peradaban Chinese, tapi ilmu ini sebetulnya sangat saintifik. Banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan yang memperkuat dan membuktikan bahwa ilmu feng shui ini sebetulnya mempunyai fundamental keilmuan yang saintifik, seperti itu. Oke, menarik. Ayo Pak, lihat lagi Pak. Gimana menurut pandangan Pak Sidi tentang aliran udara dari rumah ini Pak? Keunggulan dari desain rumah ini, saya perhatikan ini kan tipe rumahnya disebutnya tipe rumah couple, atau nama kerennya ini rumah tipe semi detached ya, semi D gitu ya. Nah, keunggulan dari rumah semi detached ini adalah terdapatnya 3 bukaan. Jadi di sisi depan, kemudian di sisi samping, dan sisi belakang. Maka ini akan terjadi cross ventilation, sehingga aliran udara alamiahnya ini akan mengalir secara alamiah. Kemudian keunggulan lain juga, kita bisa lihat kalau rumah ini sebetulnya di siang hari nggak butuh nyalain lampu ya, karena kan udah terang dapat dari 3 sisi. Nah, kita bisa menikmati cahaya alamiah. Jadi ada 2 keunggulan tadi ya, cahaya alamiah, sirkulasi udara alamiah gitu. Cahaya alamiah, sirkulasi udara alamiah. Betul. Bisa jadi nggak usah pakai AC nih ya Pak? Betul. Apalagi kota Podomoro Tenjo kalau nggak salah, saya pernah lewat sana cukup sejuk loh Pak udaranya Pak. Iya, kalau saya perhatikan di penataan secara master plan-nya, kita bisa lihat bahwa tingkat rasio hijaunya kan begitu besar. Ada green belt, kemudian ada water body berupa danau dan sebagainya. Ya, saya kira nantinya udara di sana nyaman lah untuk dihuni ya. Ini stasiunnya Pak.
Stasiun Tiga Raksa. 400 meter. Nah, ini sekitar 400-500 meter jalan dari sini, Pak. Oke. Pakai pedestrian, nggak kehujanan. Nanti kita kasih kios-kios juga. Nah, masuk ke sini. Kalau saya perhatikan water body-nya kebetulan kalau lihat dari orientasi project yang depan ini terletak di sisi utara. Dari project. Betul. Kemudian yang di tengah sana terletak di sisi timur dari project ya. Kalau kita bagi sectionnya gitu ya. Sama sungainya tadi yang Bapak tanya itu. Iya, berarti dari Bogor turun ke utara. Ketika masuk ke periode 9, posisi water body yang di utara itu akan memberi efek sangat positif, Pak. Gitu, karena kita sebut posisinya dia berada di posisi indirect wealth untuk periode 9. Jadi secara makro project ini mendapat posisi water body yang tepat. Seperti itu, ya Pak. Nah, cuman ke depan. Wah, artinya ini waktu serah terima udah mantep dong Pak ini ya. Betul Pak, betul. Nah, kemudian hal berikut kalau secara makro dari kacamata feng shui yang kita concern adalah arah orientasi si gerbang. Jadi biasanya kalau kita menata kawasan, ini adalah pintu masuknya qi ke kawasan kita. Nah, tentu kita berharap kita bisa mendapatkan qi yang positif, yang bagus, yang masuk ke kawasan gitu ya Pak. Penzoningan saya lihat sudah bagus ya, sesuai keilmuan tata kota gitu. Jadi jalur utama di buffer dengan aktivitas komersial, kemudian ada buffer itu green belt, habis yang pohon-pohon betul. Habis ada buffer dari jalan yang ramai itu baru masuk ke residensial. Jadi penzoningannya ngelayout plotnya udah bagus.